Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus sholatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang nggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyenya, kon sholat ra mesti ditompo, puasa ra mesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel, kowe ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis sholat tetap ra swarga, poso tetap ra swarga, mendingan ra sholat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng nih. Itu saya manfaatkan ya sudah, itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kayak apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya tuh, ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Ini kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang, saya saja yang jadi mayitnya nggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia tidak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah, jika guru saya buruk maka gini. Loh saya tuh gak pernah doain Mbah Mun gitu, tak anggap gak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah jenengan izzihi apa ya, jenengan balas lah, izzihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya gak tegom ini wa ingkana musian. Jadi kayak ada sopan ya. Loh kalau aku yang mati sapi lagi. Tak balik malah. Ingkana musian. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan itu sahabat. Ya gak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana, bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya, lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh bisa marah Abdul Qadir celanya. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musian. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti Gus Bah bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang Sayyid itu dzurriyyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahharin. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa ingkana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa ingkana musian?" Itu kan guru jenengan, apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa.
Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali kita nggak apa-apa. Doa Allahumma ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi nggak usah apa? Nggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan nggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, Ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalono sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu Ghafur, Afuwun Karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean nggak paham berarti nggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatu Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkal, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama, syafaatu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafaati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulillah. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafaatu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Lah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes, Gus umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orang ini sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu.
Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek, di alam raya ini kita tidak subjek tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, oh nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri, nah Allah kepengen nangis, no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT bo menang bunda ya. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah raiso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang nggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita gak ditunggoni Kanjeng Nabi, gak ditunggoni Wali Songo, gak ditunggoni para Alawiyin yang dulu, gak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil